Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulaha. Terdapat 4 kebaikan dalam istighfar sebelum waktu tibanya subuh yang disebut ashar. Nah, jamaknya ashar itu adalah istighfar yang terdapat di Al-Quran, surat 51 ayat 18, Az-Zariyat ayat 18, yang berbunyi wamil asrihum yastaghfirun. Orang yang rajin mengucapkan istighfar sebelum waktunya subuh, dia akan diberikan 4 keutamaan. 4 keutamaan itu ini ada di surat Al-Imran ayat 17. Yang pertama, asobirina, diberikan kesabaran. Jadi orang itu akan diberikan kesabaran yang sering mengucapkan istighfar pada saat waktu subuh. Hatinya cenderung lebih lapang, yang menjadikan orang tersebut mudah mengatasi berbagai persoalan karena kesabarannya, ditambah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wasodihina, merubah ia menjadi seorang yang berkepribadian yang lebih baik. Nah, lalu juga ada yang ketiga, wal khonitina, ditambah kekhusyukan dalam proses beribadah. Jadi kalau sholat atau ibadahnya orang yang sering mengucapkan istighfar itu makin khusyuk sholatnya. Dan yang keempat, ada wal munfikina, bertambah harta-hartanya yang diberikan kemudahan dalam bisnisnya, dilancarkan dalam pekerjaannya, lalu diberikan rizki yang melimpah dan pastinya berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah Nabi Nuh pun saat meminta kepada umatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh mengajarkan umatnya untuk selalu istighfar, untuk mengucapkan istighfar. Jadi kita sebagai manusia, apalagi umat muslim, apabila kita rajin mengucapkan istighfar, segala sesuatu yang sulit akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sudah diberikan keberkahan, rumusnya yaitu wal khonfikin, rajin untuk bersedekah atau rajin infak juga, karena orang yang suka berinfak itu juga baik. Nah, jadi orang yang rajin mengucapkan istighfar di waktu subuh memiliki 4 keutamaan tadi, yaitu asobirina wal khodina wal khonitina wala mustaghfina wala nustaghfiruna bil ashar. Lalu dia akan menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, para malaikat, dan orang-orang yang memiliki ilmu dari kalangan orang-orang beriman juga. Jadi semuanya itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dunia berserta isinya, alam semesta. Jadi kita sebagai manusia harus selalu ingat kepada Allah. Jangan pernah melupakan Allah kapanpun, dimanapun kita berada. Mungkin sedikit itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang
baik ataupun salah kata ataupun hafalan saya yang masih terbata-bata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.